Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Rabu 17 Mei 2023 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kemkominfo tahun 2020-2022. Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya diperiksa sebanyak 3 kali dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni pada 14 Februari, 15 Maret, dan terakhir Rabu ini. Proyek BTS di Kominfo bermula dari rencana perluasan jaringan layanan internet untuk 9.113 desa dan kelurahan yang dimulai sejak 2020 lalu. Kominfo.go.id mencatat pembangunan tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Saat itu, Johnny mengatakan terdapat 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum tersentuh akses internet dengan baik. Adapun 9.113 desa dan kelurahan yang akan diadakan pembangunan tower BTS oleh Bakti Kominfo masuk ke dalam klasifikasi terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Pengadaan BTS tersebut rencananya dilakukan secara bertahap dengan rincian 1.209 desa dan kelurahan akan dibangun pada 2020, sebanyak 4.200 desa dan kelurahan pada 2021, dan terakhir sebanyak 3.704 desa dan kelurahan pada 2022. Sedangkan untuk wilayah non-3T akan dikerjakan oleh operator seluler. Namun dalam perjalanannya muncul dugaan tindak pidana korupsi dari proyek pembangunan menara BTS ini, hingga kemudian banyak pihak melaporkan dugaan penyelewengan ini pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tim penyelidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara dan ekspos dugaan korupsi pelaksanaan proyek. Hasilnya ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan tindak pidana korupsi kasus BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya untuk paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo pada 2020-2022. Berdasarkan hasil ekspos, status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Agung menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan proyek dan penyidikan pun dimulai pada Agustus 2022 lalu. Dalam laporan itu disebutkan sebanyak 7.904 tower BTS 4G 3T dilakukan dalam 2 fase, yaitu 4.200 desa kelurahan dilakukan pada 2021, lalu dilanjutkan 3.704 desa kelurahan pada 2022. Namun pelaksanaannya hingga April 2022, proyek paket 1 dan paket 2 atau proyek fase 1 ini baru mencapai 86% atau sekitar 1.900 dari target 4.200 lokasi pada proyek fase 1 dan 2 tersebut. Sebagai tindak lanjutnya, Kejagung menetapkan 6 tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, kemudian Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Terbaru, Menkominfo Johnny G. Plate. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut nilai kontrak pembangunan infrastruktur BTS ini lebih kurang mencapai 10 triliun rupiah dan kerugian negara ditaksir mencapai 8 triliun rupiah. Tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah.